Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvira Putri Aprilia dari kelas TMT 5A, Win Said Ali Rahmatullah Tulungagung, NIM 126-204-202074. Dalam video ini saya akan membahas dan menjelaskan terkait tugas dari mata kuliah analisis real yang diampu oleh Bapak Dr. Saiful Hadi MPD. Baik, langsung saja kita masuk ke soal dan pembahasannya. Soal nomor 4, buktikan bahwa untuk B elemen R, maka limit N mendekati tak hingga untuk B per N sama dengan 0. Nah, jadi di sini kita akan membuktikan bahwa untuk setiap epsilon positif yang diberikan, terdapat M epsilon elemen bilangan asli, maka harga mutlak dari B per N dikurangi 0, itu kurang dari epsilon, untuk setiap N dimulai dari M epsilon. Nah, selanjutnya di sini kita lihat bahwa B itu adalah elemen dari bilangan real. Maka terdapat dua kasus yang memenuhi, yaitu B sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0. Untuk yang pertama, yaitu B sama dengan 0, kita substitusikan ke dalam persamaan B per N, sehingga diperoleh 0 per N. 0 dibagi bilangan berapapun itu hasilnya akan tetap 0. Nah, sehingga B per N ini akan membentuk barisan yang konsisten, yaitu 0,0,0 dan seterusnya. Kemudian, jika diberikan sebarang epsilon yang positif, terdapat M epsilon elemen bilangan asli, sedemikian sehingga harga mutlak dari B per N kita masukkan, B per N-nya tadi adalah 0, dikurangi 0, itu sama dengan harga mutlak dari 0, yaitu 0. Karena epsilon yang diberikan tadi adalah positif atau lebih dari 0, maka 0 itu kurang dari epsilon. Nah, sehingga harga mutlak dari B per N dikurangi 0, ini kurang dari epsilon untuk setiap N dimulai dari M epsilon. Nah, jadi hal tersebut berarti bahwa untuk B sama dengan 0, di mana B tadi adalah elemen bilangan real, maka limit N mendekati tak hingga untuk B per N sama dengan 0. Nah, jadi untuk kasus yang pertama sudah terbukti. Oke, selanjutnya lanjut untuk kasus yang kedua, yaitu B tidak sama dengan 0. Nah, di sini kita perhatikan untuk harga mutlak dari B per N dikurangi 0 bisa kita sederhanakan, bisa kita operasikan menjadi harga mutlak B per N. Kemudian, jika diberikan sebarang epsilon positif dan kita memisalkan harga mutlak dari B per N itu adalah epsilon, nah kemudian dari sini kita kalikan silang harga mutlak B per N kurang dari epsilon, kita kalikan silang sehingga diperoleh harga mutlak B per epsilon kurang dari N. Atau bisa juga kita tulis N lebih dari harga mutlak B per epsilon. Nah, kemudian kita pilih M epsilonnya itu elemen dari bilangan asli, sedemikian sehingga M epsilon lebih dari harga mutlak B per epsilon. Maka untuk setiap N dimulai dari M epsilon berlaku ini. Jadi, di sini kita kalikan untuk N lebih dari sama dengan M epsilon, kita kalikan dengan harga mutlak B, sehingga diperoleh N kali harga mutlak B lebih dari sama dengan M epsilon kali harga mutlak B. Kemudian kita kalikan silang menjadi harga mutlak B per M epsilon lebih dari sama dengan harga mutlak B per N. Atau ini bisa kita tulis menjadi seperti ini. Nah, jadi dari sini terlihat bahwa
harga mutlak dari B per N dikurangi 0 itu kurang dari epsilon. Nah, sehingga artinya apa? Artinya bahwa untuk B tidak sama dengan 0, di mana B elemen dari bilangan real, maka limit N mendekati tak hingga untuk B per 0 sama dengan 0. Nah, untuk yang kasus kedua juga terbukti. Jadi, untuk soal nomor 4 ini sudah terbukti. Selanjutnya, soal nomor 5. Dengan definisi limit barisan, buktikan limit berikut ini. Poin A, limit N mendekati tak hingga untuk 1/2N kuadrat plus 3 sama dengan 0. Nah, jadi di sini kita akan membuktikan bahwa untuk setiap epsilon positif yang diberikan, terdapat M epsilon elemen bilangan asli, maka harga mutlak dari 1/2N kuadrat plus 3 dikurangi 0 itu kurang dari epsilon untuk setiap N dimulai dari M epsilon. Selanjutnya, kita perhatikan di sini untuk harga mutlak dari 1/2N kuadrat plus 3 dikurangi 0, ini bisa kita operasikan, bisa kita sederhanakan. Kita peroleh 1/2N kuadrat plus 3, di mana 1/2N kuadrat plus 3 itu kurang dari 1/2N kuadrat, atau kurang dari 1/N kuadrat, atau kurang dari 1/N. Nah, kemudian kita ambil yang 1/N ini. 1/N kurang dari epsilon untuk setiap epsilon positif yang diberikan. Nah, setelah kita misalkan 1/N ini kurang dari epsilon, kemudian kita kali silang, akan didapatkan N itu lebih dari 1/epsilon. Kemudian kita pilih M epsilon elemen bilangan asli, sedemikian sehingga M epsilon lebih dari 1/epsilon. Maka untuk setiap N lebih dari sama dengan M epsilon, di sini akan kita kalikan silang, sehingga didapatkan 1/M epsilon itu lebih dari sama dengan 1/N. Ini bisa juga kita tuliskan seperti ini. Nah, jadi untuk N lebih dari sama dengan M epsilon berlaku seperti ini. Harga mutlak dari 1/2N kuadrat plus 3 dikurangi 0 sama dengan 1/2N kuadrat plus 3 kurang dari 1/N kurang dari sama dengan 1/M epsilon kurang dari epsilon. Nah, dari sini terlihat bahwa harga mutlak dari 1/2N kuadrat plus 3 dikurangi 0 itu kurang dari epsilon. Jadi artinya apa? Artinya bahwa limit N mendekati tak hingga untuk 1/2N kuadrat plus 3 itu adalah 0. Oke, jadi terbukti. Oke, selanjutnya yang poin B. Limit N mendekati tak hingga untuk 4N per N plus 3 sama dengan 4. Jadi, kita akan membuktikan untuk setiap epsilon positif yang diberikan terdapat M epsilon elemen bilangan asli, maka harga mutlak dari 4N per N plus 3 dikurangi 4 kurang dari epsilon untuk setiap N dimulai dari M epsilon. Oke, jadi kita perhatikan di sini untuk harga mutlak dari 4N per N plus 3 dikurangi 4, kita operasikan, kita samakan penyebutnya sehingga diperoleh harga mutlak dari negatif 12 per N plus 3 dan hasilnya adalah 12 per N plus 3. Nah, di mana 12 per N plus 3 ini kurang dari 12 per N. Nah, selanjutnya kita ambil 12 per N. Ini 12 per N. Kita misalkan kurang dari epsilon untuk sebarang epsilon positif. Nah, selanjutnya kita kalikan silang sehingga diperoleh N-nya itu lebih dari 12 per epsilon.
Kemudian kita pilih M epsilon itu elemen dari bilangan asli, sedemikian sehingga M epsilon lebih dari 12 per epsilon. Maka untuk setiap N lebih dari M epsilon, nah ini kita kalikan 12 menjadi 12N lebih dari sama dengan 12 M epsilon, kemudian kita kalikan silang menjadi 12 per M epsilon lebih dari sama dengan 12 per N, atau bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, jadi untuk N lebih dari sama dengan M epsilon berlaku seperti ini. Dari sini terlihat bahwa harga mutlak dari 4N per N plus 3 dikurangi 4 itu kurang dari epsilon. Jadi, artinya bahwa limit N mendekati tak hingga untuk 4N per N plus 3 itu sama dengan 4. Nah, jadi terbukti untuk soal nomor 5B. Selanjutnya yang poin C, limit N mendekati tak hingga untuk 4 min 5N per 3N plus 2 sama dengan negatif 5 per 3. Nah, kita akan membuktikan bahwa untuk setiap epsilon positif yang diberikan, terdapat M epsilon elemen bilangan asli, maka harga mutlak dari 4 min 5N per 3N plus 2 dikurangi dengan negatif 5 per 3 itu kurang dari epsilon untuk setiap N dimulai dari M epsilon. Oke, di sini kita perhatikan untuk harga mutlak dari ini tadi, ini bisa kita sederhanakan, bisa kita operasikan dengan cara kita samakan penyebutnya, kemudian kita kalikan silang seperti itu, sehingga diperoleh nilai mutlak dari 22 per 96 plus 6 itu adalah 22 per 9N plus 6, di mana 22 per 9N plus 6 ini kurang dari 22 per 9N atau kurang dari 22 per N. Kemudian kita ambil yang ini, 22 per N. Kita misalkan 22 per N ini kurang dari epsilon untuk sebarang epsilon yang positif. Nah, kemudian kita kalikan silang sehingga diperoleh N itu lebih dari 22 per epsilon. Kemudian kita pilih M epsilon elemen bilangan asli sedemikian sehingga M epsilonnya itu lebih dari 22 per epsilon. Maka untuk setiap N lebih dari sama dengan M epsilon, nah jadi di sini kita kalikan dengan 22. 22N lebih dari sama dengan 22 M epsilon. Kemudian kita kalikan silang menjadi 22 per M epsilon lebih dari sama dengan 22 per N. Atau bisa ditulis seperti ini. Nah, jadi untuk N lebih dari sama dengan M epsilon berlaku ini. Dari sini kita dapat melihat bahwa harga mutlak dari 4 min 5N per 9N plus 6 dikurangi dengan negatif 5 per 3 itu kurang dari epsilon. Sehingga limit N mendekati tak hingga untuk 4 min 5N per 3N plus 2 itu sama dengan negatif 5 per 3. Nah, jadi terbukti. Oke, selanjutnya yang terakhir poin D. Limit N mendekati tak hingga untuk 2N kuadrat min 1 per N kuadrat plus 7 sama dengan 2. Di sini kita akan membuktikan bahwa untuk setiap epsilon positif yang diberikan, terdapat M epsilon elemen bilangan asli, maka harga mutlak dari 2N kuadrat min 1 per N kuadrat plus 7 dikurangi 2 itu kurang dari epsilon untuk setiap N dimulai dari M epsilon.
Oke. Kemudian kita perhatikan di sini untuk harga mutlak dari 2n kuadrat min 1 per n kuadrat plus 7 dikurangi 2 bisa kita operasikan dengan dikalikan silang seperti biasa akan diperoleh harga mutlak dari negatif 15 per n kuadrat plus 7 yaitu 15 per n kuadrat plus 7 di mana 15 per n kuadrat plus 7 ini kurang dari 15 per n kuadrat atau kurang dari 15 per n. Kita ambil 15 per n ini kita misalkan kurang dari epsilon. Nah, kemudian kita kalikan silang sehingga diperoleh 15 per epsilon kurang dari n atau n lebih dari 15 per epsilon. Selanjutnya kita pilih m epsilon elemen bilangan asli sedemikian sehingga m epsilonnya itu lebih dari 15 per epsilon. Maka untuk setiap n lebih besar dari setiap n lebih dari sama dengan m epsilon, ini kita kalikan 15 masing-masing ruasnya sehingga diperoleh 15n lebih dari sama dengan 15 m epsilon. Kemudian kita kalikan silang 15 per m epsilon lebih dari 15 per n, atau bisa ditulis seperti ini. Nah, jadi untuk ini n dimulai dari m epsilon akan berlaku nih harga mutlak dari 2n kuadrat min 1 per n kuadrat plus 7 dikurangi dengan 2 sama dengan 15 per n kuadrat plus 7 kurang dari 15 per n kurang dari sama dengan 15 per m epsilon kurang dari epsilon. Nah, jadi dari sini terlihat bahwa harga mutlak dari 2n kuadrat min 1 per n kuadrat plus 7 dikurangi 2 itu kurang dari epsilon. Sehingga limit n mendekati tak hingga untuk 2n kuadrat min 1 per n kuadrat plus 7 sama dengan 2. Nah, jadi terbukti. Baik, sekian penjelasan saya terkait tugas dari analisis real ini. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.